penipuan segitiga. Mungkin lu boleh ceritain. Itu lagi baik tuh Itu penipuan lagi segitiga. banyak banget tuh. Itu bahkan sampai antar dealer kita pun kena Iya, gitu. beberapa. Oke, balik lagi di JJ Times. Hari ini kita akan bahas penipuan jam tangan mewah yang lagi marak-maraknya terjadi di Indonesia nih. Khususnya lately ya, belakangan ya, banyak banget customer kita yang cerita pengalaman pahit mereka. Nah, di sini kita bakal jelasin jenis-jenis penipuan jam tangan mewah yang ada dan juga tips and tricks gimana cara nggak kemakan sama mereka. Oke, mungkin kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu kita ini dulu dong, bahas jam tangan yang kita pakai. Lu lagi pakai apa? Gue lagi pakai sub no date, dia simple, classic, dan ini sub kesukaan gue untuk no date. Lu lagi pakai apa? Nah, kalau gue hari ini lagi pakai Regen Harney Corvo 6441. Model Ini paling baru. Model terbarunya dari Regen Harney, dia ada fungsi chronograph dan ini brand lokal Indonesia. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama. Ini dia consignment nakal. Jadi kalau consignment nakal itu biasanya itu contoh ya, misalkan lu yang punya jam nih. Gua ini toko yang ngejual jam tangan. Lu nitip ke gua. Pas lu nitip ke gua, ya udah dong, gua ambil barangnya, gua jualin. Pas udah laku, gua nggak bayar lu duitnya gitu. Emang enggak, kalau untuk konsumen nakal emang kita udah kita belum kena sih, tapi kita udah denger beberapa case gitu. Kayak misalnya orang tuh dia mau jualin jam tangan kita. Oke, ini gua titip ke dia jual, terus antara banyak kemungkinan nggak dibayar, orangnya kabur, atau bayarnya tuh bener-bener ditunda banget biasanya. Oh, jadi kayak barang-barangnya udah laku, tapi dia pegang duitnya dulu. Iya, gitu dia tuh sebenarnya gue tahu barangnya udah laku nih, tapi dia tuh gak mau bilang kayak, oh ya udah sold ya gue transfer dulu gitu. Enggak, ya gue gak tahu duitnya mungkin diputar dulu, duitnya diapain gitu. Ya anggapannya kayak dia gali lubang tutup lubang terus pakai ini consignment, ngerti kan? Iya. Dia jual sana jual sini, duitnya kekumpul, gak tahu diapain, pokoknya lama lah bayarnya. Kan kita ada beberapa teman kita begitu kan. Iya. Dia nitip jam tangan ke sini, dibayarnya bisa sebulan habis itu. Iya, bisa 2 bulan, lama lah pokoknya. Padahal udah laku tapi nggak dikabarin gitu kan. Iya. Terus, gue baru keinget nih, ada juga satu lagi nih. Jadi dia judulnya titip jual nih. Titip jual minta komisi gitu kan. Iya. Misalkan kita anggap komisi 2% gitu ya. Nanti komisi 2% tapi di markup lagi. Iya. Jadi udah dapat komisi, terus dari customernya juga di markup lagi gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kan itu nggak fair ya. Kita kalau ngomong, oke, sistem, misalnya ada customer datang ke kita mau nanya, oke, ini sistem titip jualnya gimana? Ya, kita ngomong, it's either komisi Atau di atau markup. Ya sebenarnya kalau untuk masalah ini sih fair gak fair ya. Soalnya kalau misalnya kita sih kalau titip jual kita emang bilang kita semua markup gitu. Kalau untuk misalnya titip jual di tempat lain kena komisi 2%. Itu kalau dia mau markup ya bebas, emang suka-suka mereka gitu kan. Tapi kan balik lagi susah buat customer ya. Negonya itu jadinya karena kena markup kan negonya agak jauh. Lu harus pikirin komisi 2%. Jadi kalau nego harga segini, misalnya dari 100 juta dia nego 90 juta. 90 juta itu kena 2% berapa tuh? Udah 1,8 juta. Lu kena 1,8 juta, udah hilang 10 juta dari harga lu, tapi kan lu juga gak tahu kalau ini sebenarnya di markup atau enggak. Dan gara-gara kena markup lu harus turun harga segitu. Ya emang pinter-pinteran sih, tapi emang juga berat juga di customer-nya sebenarnya. Terus banyak juga kalau misalkan kayak gini nih, rata-rata semua toko itu kalau misalkan mau nitip jual barang, itu biasanya harus dibawa ke tokonya. Lebih baik. Harus. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ya, contoh ya, kita kan secara dealer kan kita memang sangat fair. Kita ngomong dari awal, oke, markup gitu kan. Kalau misalkan markup itu kita bawa ke toko, kita rapiin apa semua segala macam, posting, ketika laku kita info customernya. Kan biasa kayak gitu tuh. Kalau misalkan barangnya nggak titip ke toko kita, nanti ketika terjual itu akan ribet. Biasanya misalkan contoh, saya masih di luar kota, padahal udah laku gitu kan. Nah, kita ngomong ke customer gimana gitu kan. Itu juga salah satu alasan kenapa kita kalau juragan jam semuanya itu
barangnya harus dibawa ke toko. Iya. Karena itu memudahkan kita dan juga mempercepat proses penjualannya. Kita sih sebenarnya don't mind, cuman emang kita selalu saranin lebih baik lu taruh toko daripada repot gitu, ya dong. Bener. Kalau misalnya mau taruh rumah gak mau taruh toko ya bebas gitu, tapi ya kalau bisa kejual tapi gak jadi jangan salahin kita. Iya. Oke, terus juga untuk yang kedua ini ada jenis penipuan scam online. Jadi ciri khasnya itu kira-kira itu misalkan toko di Instagram, followersnya kelihatan banyak banget. Iya. Followersnya banyak, testimoninya banyak, bukti transfernya banyak tuh. Tapi harga yang mereka posting, mereka listing itu nggak masuk akal. Iya. Ya ini udah common sense ya buat lu pada ngerti. Gak mungkin ada orang jual Rolex harga 200 juta cuma 30 juta. Please lah, gue mohon itu kan. Lu pada gak usah datang-datang nanya, ini toko penipu gak? Apa segala kenapa harganya murah banget ya? Udah pasti nipu gitu. Untuk harga, ya lu liat lah ada orang post Batman 2015 30 juta. Menurut lu mungkin gak? Iya. Ya udah gak mungkin kan? Kalaupun iya udah keburu dibeli sama kita. Iya, Bener tapi gak? iya walaupun emang bener tapi udah gak mungkin lah. Iya. Udah gak mungkin Batman 30 juta gitu. Ya lu harga yang terlalu bagus tuh itu terlalu bagus. It's too good to be true gitu. Bener. Gak mungkin ada. Biasanya mereka juga apa namanya? Biasanya mereka nggak ada toko fisik. Kalau ditanya, ataupun kalau misalkan ditanya, dia bilang ada toko fisik. Tapi misalkan toko fisiknya beda kota dan kita nggak ngecek gitu loh. Iya. Jadi mereka selalu ngomongnya kirim gitu. Ya, biasa tuh mereka tuh makannya dari DP. Jadi misal, oh ini barang murah banget, lu mau gak? Kalau mau DP sekarang, DP cabut langsung. Iya. DP hilang terus sudah hilang lah. Ini 10 bahkan juta. kita tadi sempat research cek ketemu contohnya ya. Iya. Tadi ada apa? Alba Luxury Watch. Nah Iya. mungkin nanti boleh di stitch video apa display profile Instagramnya. Nah ini dia jual barang-barang itu cuman kayak misalnya barang yang tadinya value-nya 50 jutaan, dia bisa jual cuman 20 jutaan, 30 jutaan. Maksudnya kayak Nggak masuk akal. perbedaan harganya itu nggak masuk akal. Dan juga kalau misalkan ini udah pasti nipu fix. Walaupun Fix. kita belum chat ya, kita belum coba chat. Cuman ini udah pasti nipu. Iya. Nah, terus biasanya kayak gini itu juga rawan banget ini apa namanya? Penipuan segitiga. Mungkin lu boleh ceritain. Itu lagi baik tuh Itu penipuan lagi banyak segitiga. banget tuh. Itu bahkan sampai antar dealer kita pun kena Iya, gitu. beberapa yang kita kenal udah kena. Jadi misalnya gua ada barang nih, gua ada Batman harga 200 juta gitu. Lengkap kotak surat. Terus ada nih orang yang pura-pura jadi makelar. Dia ngomong ke ini customer kayak, ini lu mau gak? Harganya segini, murah, dia tawarin under Tawarnya misalkan 120 juta. Enggak lah, itu kejauhan lah, itu terlalu nipu gitu. Dia tawarin under market dikit, ini mau gak 180 gitu kan murah banget full set, udah pasti lu beli dong. Sebagai customer sih good deal lah itu. Iya. Jadi ntar dia bilang ke lu, oh ya segini, janjian tuh COD, gak DP gak apa, janjian COD. Jadi si maklar ini pertemuin buyer sama seller. Iya, enggak, dia bukan pertemuin buyer. Dia ya secara tidak langsung lah. Secara tidak langsung dianya nggak di lokasi. Iya, makelarnya tuh gak di lokasi. Jadi ini buyer ketemu kurir atau ownernya si seller ini, dia cek barang tapi dibilang, ntar lu jangan ngomong-ngomong ke dia tentang harga ya, ntar gak enak apa banyak bacot, banyak basa-basi, baik alasannya gitu. Ntar jangan di ngomong harganya ke dia gitu. Kalau udah cek, oke, transfer semua ke gua, ntar barangnya lu bawa aja. Tapi habis lu cek, kalau lu gak nanya-nanya, lu gak hati-hati, lu gak nanya-nanya dia, oh ini barangnya emangnya punya lu, emang jualnya lewat sini gitu. Banyak soalnya yang gak nanya kayak, oh lu jual lewat sini gitu. Iya. Tiba-tiba habis mereka transfer full, duitnya tuh masuk ke maklar tapi gak masuk ke yang punya barang. Ujung-ujungnya. Bener. Jadi nanti habis duitnya masuk ke maklar udah lu kena blok. Habis duitnya masuk, terus si buyernya nanya dong ke pihak si Iya. sellernya gitu kan. Ini yang ketemuan gitu. Ini udah transaksi ya, udah transfer nih. Iya. Terus yang ngejual, yang punya barangnya, bingung dong. Hah, kok gak masuk Kok gitu kan? nggak masuk duitnya? Iya. Komunikasi sama siapa? Nah barulah ketahuan. Jadi si makelar ini mempertemukan buyer sama seller, tapi dianya nggak di situ. Duitnya ditransfer ke si makelar, tapi sellernya ini apa namanya belum lepas barang juga gitu kan. Jadi ya kalau kayak gitu ya udah. Udah susah. Selesai. Ya Dan sebenarnya ini- kalau lu mau urus ya Ya, bisa aja sih, cuman balik lagi ya lu lama lah pasti ribet banget itu.
kasus-kasus kayak gini tuh marak banget terjadi, dan bahkan beberapa teman terdekat kita pun juga ada yang kena ya. Maksudnya kayak banyak lah sih skemanya, banyak, cuman intinya itu ya dia mempertemuin buyer sama seller. Nah udah kayak gitu tipunya di situ. Mungkin mirip 11-12 sama kayak jual beli mobil kan juga banyak kan yang kayak gitu kan. Iya, mobil udah orang apalagi itu kan orang udah capek-capek ngecek, repot gitu, taunya langsung transfer doang, kena abis tuh. Nah jadi tipsnya itu gimana caranya kalian bisa menghindari hal ini. Itu satu, kalau kalian biasain beli di toko jam tangan yang memang ada toko fisiknya. Iya. Setelah ada toko fisiknya, kalian harus pastiin gitu sama yang kalian ketemuan dengan si pihak tokonya, atau dengan toko, mungkin toko-toko lain, karena untuk cek reputasi dari toko ini gitu ya. Itu standar paling aman lah. Iya, itu udah pasti sih, karena kalau misalkan kita ngecek cuman asal percaya aja, hal-hal kayak gini tuh gampang banget terjadi. Tapi kalau beli di Juragan Jam ya udah pasti 1000% aman lah. Nah terus ada yang ketiga nih, ini ada namanya gray market dealer kayak kita, menjual jam tangan asli, jam tangannya, tapi sebutannya itu Frankenwatch. Iya. Frankenwatch itu apa sih? Jadi istilahnya Frankenwatch itu jam tangan asli yang di dalamnya itu ada part-part palsu dan nggak disebut. Kayak misalkan contoh, let's say kita jual Rolex nih, kita jual jam tangan Rolex Hope. Dia pakai aftermarket strap misalkan, tapi itu mirip banget sama aslinya gitu, nggak bisa dibedain. Aftermarket bracelet gitu kan. Ya hal kayak gitu tuh nggak bisa di avoid kecuali memang kita ngerti banget sama barangnya. Iya, apalagi kalau customer gitu kan pikir, oh ini good deal nih, dia beli kan beli dong. Emang banyak kan customer nggak ngerti cara buka mesin, mereka nggak ngerti cara ngecek. Emang rata-rata customer tuh tahu isinya aslinya tuh sebenarnya gimana, kan nggak tahu juga mereka. Sebenarnya kasihan juga gitu. Kayak kita pun setiap terima barang, kita juga, kalau kita SOP-nya tuh ketat banget. Jadi buka mesin, buka bracelet, buka buckle, semua bener-bener dicek sampai luar dalam itu asli gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin ada aja kayak misalnya baut bukan baut asli. Maksudnya hal-hal detail-detail sekecil itu tuh kita perhatiin banget. Oke, kayak begini deh, misalkan contoh kita jual Cartier ya. Cartier itu kalau yang vintage, yang model-model lama itu biasanya kalau Cartier yang kulit itu, kulit aslinya itu udah kelupas atau udah jelek gitu ya. Kita kan ganti pakai kulit yang aftermarket. Nah kita state ini Cartier tank dengan aftermarket strap, jadi kulit itu udah bukan kulit bawaan, karena namanya kulit kan ada umurnya gitu kan. Kita kalau emang masih ada pasti kita kasih, kita bilang, oh ini kita masih ada kulit aslinya tapi udah butaknya udah nggak mungkin bisa dipakai gitu. Tapi ini kita udah ganti sama aftermarket strap yang lebih bagus, pasti kita selalu bilang. Tapi beberapa pedagang nakal pasti kayak, oh iya ini semuanya original. Semuanya original, tahu-tahu dicek, oh ini aftermarket gitu. Kan mampus kan kalau begitu. Banyak sih yang kayak gitu, apalagi kayak contoh Day-Date ya paling sering ya. Iya. Jadi dia full emas kan, jam tangannya full emas. Dia tetap ngasih nih jam tangan, semua jam tangan Rolex Day-Date itu emasnya kan 18 karat. Tapi ketika misalkan dia bawa ke toko kita mau jual nih, dulu beli di Hong Kong misalkan. Pas kita cek, ini tuh rantainya itu, braceletnya itu bukan bawaan dari Rolex, jadi emasnya itu bahkan nggak nyampe 18 karat, cuma 14 karat gitu kan. Ada case yang emang tetap 18 karat juga, tapi dia tuh ya emang bikinan juga. Ya, emas bikinan lah. Iya, nggak ada kode bracelet code-nya beda, ininya semua beda gitu. Dan we really take it seriously. Iya, tapi kan kayak gitu kan kayak orang pengen emas ya emas gitu kan. Yang penting berat, dikira asli sama mereka. Iya. Jadi so far kita udah ada 3 ciri khas itu. Mungkin sekarang kita share kali ya. Maksudnya apa sih yang kalian bisa lakuin untuk avoid hal-hal kayak gini tuh? Yang pasti ya beberapa hal itu seperti satu, lu pastiin dia ada toko fisik, itu udah pasti. Lu harus mungkin antara rekomendasi dari teman, rekomendasi dari orang kenal yang udah pernah beli di sana. Lu antara lu kenal ownernya atau kenal orang yang kenal sama ownernya. Lu harus tahu, oh ini rekeningnya juga harus cek sih, harus wanti-wanti. Oh ini rekeningnya bener gak apa gitu segala. Harga udah harus harga wajar, gak mungkin enggak. Iya, murah bisa murah, cuman tetap harus wajar gitu. Iya, murah tapi murah goblok kan nggak masuk akal gitu kan.
Iya, apalagi juga jangan-jangan kalau murah goblok bisa aja barang curian. Iya. Kita nggak tahu. Iya, Itu barang- juga banyak tuh terjadi kan. Iya, lu beli barang ternyata barangnya barang panas gitu, bisa dipanggil Polres besok ya kan? Iya. Nah, terus juga mungkin kalau misalkan kalian mau lebih safe gitu ya, sebenarnya kalian itu bisa beli langsung di authorized dealer. Iya, tapi Beli di authorized dealer kayak di, misalkan lu beli di Timeplace, di Rolex gitu ya, di Rolexnya langsung. Tapi ya nggak ada barang. Iya, lu mau beli bantingnya bisa, tapi itu ya anggapannya maximum safety measure, lu dapetin jam yang lu mau, udah pasti aman, harganya tapi mahal. Nah, untuk yang ketiga, selalu untuk pembelian barang minta invoice yang jelas, ada kertas-kertas paperwork Iya. yang jelas. TNC-nya gimana sama ini toko gitu. Betul. Kayak misalkan kalau di kita 100% asli atau uang kembali, garansi 3 tahun, free polish sekali. Jadi kalaupun kalian beli, dicek ada yang palsu, kita kembaliin uangnya 100%. Benar. Dan sampai sekarang belum pernah kejadian. Artinya kita memang take it really seriously bagian ini ya. Karena juga buat kita kan namanya penjualan jam tangan mewah itu nomor satu itu pasti reputasi dan inilah intinya customer nggak boleh ngerasa kecewa gitu loh. Jadi kesimpulannya dunia jam tangan mewah itu indah, tapi kalau misalkan kalian nggak hati-hati bisa jadi gelap. Iya. Jadi jangan pernah gampang percaya orang, jangan mudah tergiur harga murah, jangan rakus. Mungkin untuk next video mau kita bahas apa boleh kasih tahu di komen di bawah. Thank you.